Anda kembali bersama kami di Tokoh Kita dan masih bersama dengan Bapak Muhadjir Effendi. Ya Pak Muhadjir, ini sekarang kita lanjut tadi sempat terpotong mengenai arahan Presiden. Nah ini di posisi baru Bapak yang sekarang, apa arahan Presiden Jokowi Pak? Tentu pertama ya kami mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang terkait dan juga badan dan lembaga. Nah, kemudian tugas terutama yang dibebankan kepada saya yaitu untuk meningkatkan berbagai macam potensi yang harus dihimpun menjadi kekuatan nasional ke depan, termasuk misalnya manajemen talenta, yaitu untuk menginventarisir dan memanfaatkan talenta luar biasa dari anak Indonesia untuk bisa dijadikan modal sosial ke depan untuk bangsa ini. Kemudian juga saya mendapatkan pesan supaya lebih membangkitkan giroh nasionalisme, kesatuan nasional dan seterusnya itu. Sesuai dengan aras dari dari tugas saya sebagai Menteri Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan itu. Nah kemudian Pak, ini kan juga sebenarnya amanatnya mungkin lebih berat gitu ya Pak, karena ini mengkoordinasikan sejumlah kementerian gitu. Nah kalau misalnya dari arahan Presiden sendiri ataupun juga mungkin dari arahan dari Ibu Puan waktu Bapak menelpon itu, sebenarnya peran dari Menko itu apa sih Pak? Dalam hal ini mungkin Menko PMK. Peran Menko itu ada 3. Pertama yaitu melakukan koordinasi, kemudian sinkronisasi program dan pengendalian. Jadi KSP namanya. Jadi ada 3 fungsi itu tugasnya, sehingga menjamin bahwa masing-masing kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasian itu saling bersinergi, memiliki hubungan yang berjalin tali temali satu sama lain untuk mentuntaskan implementasi visi dan misi Presiden. Dalam beberapa kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa Indonesia ini terlalu besar kalau penanganannya hanya ditangani secara sektoral oleh masing-masing menteri. Karena itu ego sektoral harus betul-betul dihindari, harus secara gotong royong seluruh kementerian terkait harus ikut secara padu menangani masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Itu. Oke baik Pak, kemudian ini kan juga posisi Bapak sekarang mungkin baru beberapa hari gitu ya Pak, Bapak duduki. Nah ini sudah ada prioritas kerja atau program kerja nih, 100 hari gitu mungkin misalnya Pak? Saya nggak mencanangkan ada 100 hari atau 200 hari, pokoknya kita kerja keras, kita cepat, dan betul-betul bisa memahami dulu apa yang menjadi visi Presiden dan Wakil Presiden, dan kemudian akan kita bicarakan bersama-sama. Saya sudah koordinasi, kita mulai dari level internal dulu, para deputy, para staf ahli sudah saya undang duduk bersama 2 hari berturut-turut, kemudian juga saya minta kementerian dan badan dan lembaga di bawah koordinasi saya juga melakukan hal yang sama, dan hari ini tadi kita sudah undang semuanya untuk pada level Menko, sehingga kita sudah mulai cocok-cocokan di mana nanti masing-masing program dari kementerian dan badan dan lembaga itu bisa disinergikan satu sama lain untuk menuju ke sasaran yang tepat, sasaran yang terfokus, sehingga nanti punya daya tendang lah gitu, istilahnya daya tendang yang cukup signifikan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Oke. Nah kemudian kan sebelumnya Pak Muhadjir ini kan memegang pos di Menteri Pendidikan gitu ya Pak, yang sekarang Bapak bawahi gitu salah satunya. Nah ada perhatian khusus nggak nih Pak di Kementerian Kemendikbud ini? Pertama tentu saja kan program di semua kementerian itu sebetulnya harus dipahami selalu kontinu berkelanjutan dari menteri satu ke menteri berikutnya, dan setiap menteri adalah bukan seorang yang memiliki otoritas untuk memiliki visi tertentu, tapi dia adalah sebagai penerjemah dari
visi presiden. Kalau itu betul-betul terjadi, maka seharusnya apa yang sudah dilakukan sebelum saya, yang saya lakukan dan kemudian dilakukan oleh menteri berikutnya itu akan berkelanjutan. Tentu setiap menteri juga akan melakukan evaluasi mana yang dianggap masih berada dalam track bisa dilanjutkan, tapi mana yang dianggap kurang sesuai bisa ditinjau kembali, bisa diperbarui. Itu saya kira wajar saja. Dan saya tidak akan membedakan karena saya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian saya akan berikan perhatian nggak ada anak khusus. emas ya Pak, semua sama iya, statusnya. Cuman memang tentu saja saya sekarang ini jauh lebih menguasai di bidang kementerian kebudayaan dibanding yang lain, karena itu saya harus masih belajar juga untuk kementerian-kementerian yang lain dan badan-badan lembaga yang berada di bawah saya. Oke Pak, ini kan hari ini tadi sudah Bapak sudah mengadakan rakor untuk pertama kali gitu ya, bertemu dengan kementerian-kementerian yang Bapak koordinasikan. Nah ini apa yang dibahas Pak hari di pembahasannya tadi? Tadi kita ingin mendengar, pertama yaitu semacam... Hadir semua Pak? Iya, hanya ada 2 menteri yang tidak hadir kebetulan bersamaan dengan rapat koordinasi dengan Pak Wapres. Pertama justru kita ingin dengar dari program-program prioritas dan cara pandang atau paradigma dari masing-masing menteri yang akan menangani tugas-tugas sesuai dengan bidangnya. Ya. Setelah itu tadi saya memberikan semacam komentar singkat bagaimana pandangan saya terhadap pandangan para menteri tadi. Tentu saja itu tidak bisa tuntas dalam pertemuan yang sangat singkat, ditindaklanjuti oleh masing-masing deputi, nanti akan kita pertajam menjadi program bersama, program yang sifatnya koordinatif. Memang tidak semua program kementerian harus dikoordinasikan. Kalau itu memang tidak ada kaitannya dengan kementerian-kementerian yang lain, tetapi yang harus kita koordinasikan betul adalah program-program yang mengarah kepada program prioritas yang menjadi visi presiden, dan itu harus ditangani secara kolektif melibatkan seluruh atau beberapa kementerian, 1, 2 bahkan mungkin semua kementerian. Itu yang harus menjadi titik fokus dari Kemenko PMK. Oke, kemudian Pak, kalau misalnya kita membahas mengenai penguatan ideologi Pancasila, nah kalau dari Menko PMK sendiri ada program khusus Pak? Salah satu tugas dari Kemenko PMK kan revolusi mental, dan revolusi mental ini sudah punya payung hukum, dan beberapa kementerian juga sudah mulai menerjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya kalau di Kemendikbud yang saya lakukan itu adalah programnya yang kita sebut dengan penguatan pendidikan karakter atau PPPK, dan itu acuannya adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Kemudian di Kemenko Maritim juga ada program Indonesia Bersih. Kemudian di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB itu ada program namanya Indonesia Melayani. Jadi ada tema-tema yang nanti akan kita koordinasikan bersama-sama. Oke, baik. Nah, tadi kan Pak Muhadjir juga sebenarnya sempat mengatakan bahwa sama Bu Puan cukup dekat gitu kan Pak, suka ngobrol. Nah, terkait dengan posisi baru Bapak yang sekarang itu, dari Bu Puan sendiri kemarin wejangannya apa aja sih Pak? Atau kayak tipsnya atau triknya di beliau PMK menyampaikan ini? Karena sebagaimana visi Bapak Presiden bahwa untuk periode kedua kepemimpinan beliau itu akan menggeser fokusnya dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia, maka tentu saja Kemenko PMK itu akan mendapatkan beban tanggung jawab yang jauh lebih berat dibanding sebelumnya, karena bisa dibilang leading sektor dari pembangunan sumber daya manusia kan di Kemenko PMK. Karena itu pesan beliau ya semuanya harus bekerja keras, lebih keras, dan untuk mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan dan visi presiden itu. Oke, baik. Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan yang usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.